Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, pada pagi hari ini Ibu ingin menyapa kalian semuanya. Seperti biasa, kalau Ibu sapa dengan hai, kalian jawab dengan halo. Kalau Ibu sapa dengan halo, kalian jawab dengan hai. Halo. Hai. Bagaimana kabar hari ini? Jawab dengan semangat. Luar biasa. Bagaimana kabar hari ini? Oke, pada kesempatan kali ini Ibu ingin menerangkan materi tentang adaptasi di lingkungan sekolah baru. Lalu tujuannya untuk apa, Bu? Tujuannya di sini yaitu peserta didik mampu menyesuaikan diri serta beradaptasi secara baik berkaitan dengan lingkungan sekolah baru. Untuk itu, kita sepakati terlebih dahulu kegiatan pada pagi hari ini, yaitu 1 jam pelayanan atau 1 jam pelajaran ya. Baiklah, karena kita sudah sepakat bahwa materi ini Ibu bahas 1 jam pelayanan atau setara dengan 1 jam pelajaran, maka saat ini Ibu ingin menerangkan bagaimana langkah-langkah yang harus kalian ikuti. Yang pertama, kalian menyimak atau menyaksikan video yang telah Ibu buat melalui link YouTube yang telah Ibu tampilkan di Google Meet ini. Yang kedua, kalian saksikan sampai akhir kegiatan. Nanti di situ Ibu absen dan kalian menjawab pertanyaan yang ada di akhir video. Paham? Paham ya? Bagaimana? Sudah siap ya mengikuti kegiatan pada pagi hari ini? Langsung saja, Ibu ingin membahas materi. Setiap memasuki lingkungan yang baru, kita pasti akan merasa asing karena kita belum mengenalnya. Sering merasa bingung, malu, bahkan ragu-ragu. Banyak ditemukan hal-hal baru yang tidak ditemukan pada waktu kalian sekolah dasar atau SD. Ada peribahasa yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Ini berarti kita harus mengenal lingkungan yang baru supaya dapat menyayangi atau merasa senang di lingkungan yang baru. Kalau kita sayang dan merasa senang, maka kita akan betah tinggal di dalam sekolah yang baru, sehingga kita dapat bermain dengan gembira, belajar dengan tenang, dan dapat meraih prestasi yang optimal. Untuk itu, kita harus mengenal dan memahami segala sesuatu yang ada di lingkungan sekolah yang baru kita masuki. Antara lain yaitu mata pelajaran yang ada di sekolah. Di sekolah ini antara lain yaitu mata pelajaran ada yang pertama pendidikan agama, PPKN, bahasa dan sastra Indonesia, bahasa Inggris, bahasa daerah, matematika, IPA, IPS, pendidikan kesenian atau seni rupa, pendidikan jasmani dan kesehatan, kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian kalian juga harus mengenal guru-guru yang mengajar. Mengenal ruang-ruang yang ada di sekolah ini. Kemudian kamar mandi, ruang kepala sekolah, ruang laboratorium, dan teman-teman satu kelas tentunya. Di SMP Negeri 2 ini, selain guru mata pelajaran, ada juga guru khusus yang membimbing siswa apabila menemui kesulitan atau problem dalam belajar, bergaul, dan juga membantu siswa dalam mengembangkan bakat dan minat yang dimilikinya, yaitu guru BK atau guru bimbingan dan konseling di sekolah. Di setiap kelas terdapat guru yang bertanggung jawab mengurus dan mengawasi kelasnya, juga berfungsi sebagai pengganti orang tua kalian
di sekolah yang disebut dengan wali kelas. Di sekolah yang baru, kalian pasti akan mempunyai teman-teman yang berasal dari sekolah lain, juga kakak kelas. Sebaiknya kita harus bisa bergaul dengan mereka semua. Selain itu, ada juga kegiatan di luar jam pelajaran sekolah yang disebut dengan ekstrakurikuler seperti pramuka. Perhatikan video kepramukaan berikut ini beserta kejuaraan yang telah diperoleh. Gerakan Pramuka Praja Muda Karana sebagai wahana kaum muda suka berkarya, kader pembangunan sebagai perekat bangsa, disiplin berani dan setia, berakhlak mulia. Bersatu padu menyongsong masa depan yang gemilang, satu pramuka untuk satu Indonesia, melangkah maju menuju masyarakat yang sentosa. Jayalah pramuka, jayalah Indonesia. Gerakan Pramuka Praja Muda Karana sebagai wahana kaum muda suka berkarya, kader pembangunan sebagai perekat bangsa, disiplin berani dan setia, berakhlak mulia. Bersatu padu menyongsong masa depan yang gemilang, satu pramuka untuk satu Indonesia, melangkah maju menuju masyarakat yang sentosa. Jayalah pramuka, jayalah Indonesia. Nah, di sini kita bebas memilih kegiatan tersebut sesuai dengan bakat dan hobi kita masing-masing. Tetapi untuk saat ini kegiatan ekstrakurikuler ditiadakan karena kembali lagi pada pandemi virus COVID-19 untuk saat ini. Nah, salah satu aspek keberhasilan seseorang dalam belajar di lingkungan sekolah yang baru adalah harus dapat beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan yang akan ditempati, agar bisa belajar dengan baik dan supaya bisa mencapai hasil belajar yang optimal. Dengan demikian, maka siswa harus tahu seluk-beluk sekolah, sifat atau cara mengajar Bapak Ibu guru, sifat-sifat teman-teman satu kelas, dan sifat kakak kelasnya. Sifat-sifat itu semua berbeda dengan sewaktu masih duduk di sekolah dasar. Agar kita dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah yang baru tanpa banyak permasalahan atau hambatan. Dengan belajar menyesuaikan diri dengan berbagai komponen-komponen sekolah di lingkungan yang baru, maka harapannya para siswa dapat belajar dengan lebih efektif dan dapat berkembang secara optimal sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Adapun sekolah merupakan tempat terjadinya proses kegiatan belajar mengajar. Keberhasilan belajar di lingkungan sekolah selain harus dapat belajar menyesuaikan diri dengan teman-temannya, dengan lingkungan sekolahnya, juga sangat tergantung dari cara belajar yang harus dilakukan oleh siswa.
Berikut ini ada beberapa cara belajar di sekolah. Antara lain yang pertama yaitu persiapan belajar dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Yang pertama apa yang mesti dilakukan? Yang pertama yaitu berdoa. Yang kedua menyiapkan diri sebelum guru masuk ke kelas, seperti menyiapkan buku dan alat-alat tulis. Walaupun sedang dalam pembelajaran dalam jaringan, kita tetap harus mempersiapkan buku dan alat-alat tulis di depan kamera. Ya. Kemudian memperhatikan dan mendengarkan penjelasan guru mengenai pelajaran yang sedang dibahas dengan penuh konsentrasi sehingga dapat memahami dan mengerti dengan mudah. Kemudian bertanya kepada Bapak Ibu guru bila belum jelas atau belum mengerti. Dan yang kelima, mencatat hal-hal penting. Keenam, diskusikan dengan teman-teman materi yang dipelajari sehingga memperoleh pemahaman dan kesamaan pendapat. Yang terakhir yaitu membuat kesimpulan dari materi pelajaran yang telah dibahas. Kemudian di sini ada belajar mandiri dan belajar kelompok. Belajar mandiri yaitu proses belajar yang dilakukan belajar mandiri. Nah, di sini belajar mandiri adalah proses belajar yang dilakukan oleh siswa sendiri tanpa harus disuruh oleh orang lain. Dengan membahas materi pelajaran yang ada di buku-buku pelajaran atau buku modul, paket, dan pada waktu jam-jam kosong, serta mendapatkan tugas dari guru atau guru piket. Belajar mandiri dapat dilakukan di sekolah maupun di rumah, dan hasil belajar mandiri siswa akan mampu membuat suatu kesimpulan dan menyelesaikan tugas-tugas dari guru. Kemudian di sini Ibu ingin membahas yaitu pengertian belajar mandiri menurut Hiemstra, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, setiap individu berusaha meningkatkan tanggung jawab untuk mengambil berbagai keputusan. Yang kedua, yaitu belajar mandiri dipandang sebagai suatu sifat yang sudah ada pada setiap orang dan situasi pembelajaran. Ketiga, belajar mandiri bukan berarti memisahkan diri dengan orang lain. Yang keempat, dengan belajar mandiri, siswa dapat mentransfer hasil belajarnya yang berupa pengetahuan dan keterampilan ke dalam situasi yang lain. Kelima, siswa yang melakukan belajar mandiri dapat melibatkan berbagai sumber daya dan aktivitas. Contohnya seperti membaca, belajar kelompok, latihan-latihan, dialog elektronik, dan kegiatan korespondensi. Yang keenam, peran efektif guru dalam belajar mandiri masih dimungkinkan, seperti dialog dengan siswa, pencarian sumber, mengevaluasi hasil belajar, dan memberi gagasan-gagasan kreatif. Yang ketujuh yaitu beberapa institusi pendidikan sedang mengembangkan belajar mandiri menjadi program yang lebih terbuka, seperti universitas terbuka sebagai alternatif pembelajaran yang bersifat individual dan program-program inovatif lainnya. Nah, kemudian ada yang dinamakan belajar kelompok. Apa itu belajar kelompok? Belajar kelompok yaitu kegiatan belajar bersama-sama antara beberapa siswa dalam satu kelompok untuk membahas materi pelajaran yang telah diberikan atau ditugaskan oleh Bapak Ibu guru. Anggota kelompok sebaiknya antara 3 sampai 6 orang siswa agar tidak terlalu ramai dan dapat membahas materi pelajaran dengan baik dan optimal. Dalam kegiatan belajar kelompok biasanya diadakan diskusi kelompok, yaitu membahas persoalan tertentu secara bersama-sama dengan menampung berbagai pendapat dari masing-masing anggota kelompok. Kemudian diambil suatu kesimpulan atau hasil pendapat kelompok. Contohnya, salah satu cara belajar kelompok antara lain, yang pertama, menentukan anggota dan jumlahnya.
Yang kedua, menentukan topik dan membaca buku atau modul pelajaran bersama-sama. Yang ketiga, merangkum atau meringkas materi pelajaran. Yang keempat, mengerjakan tugas-tugas atau latihan-latihan secara bersama. Kelima, mengadakan tanya jawab. Satu siswa bertanya kepada siswa yang lainnya memberikan jawaban dan dapat dilakukan secara bergantian. Mengadakan tanya jawab, membahas pokok-pokok persoalan tersebut di atas, kemudian menampung berbagai pendapat dari anggota kelompok, kemudian membuat kesimpulan. Nah, di materi ini kita tarik kesimpulan bahwa beradaptasi di lingkungan sekolah baru yaitu kita harus mengenal dan bisa berinteraksi dengan semua warga sekolah yang ada, ya. Sehingga kegiatan belajar mengajar dan hasil kegiatan dari belajar mengajar optimal. Oke, sekian materi yang bisa Ibu sampaikan di pagi hari ini, di kesempatan pagi hari ini. Untuk kurang lebihnya Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.